MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Oke, saat ini kami dari media MPGI News berada di Desa Pondokaso Tongo, ingin bertanya-tanya visi dan misi para calon. Nah, saat ini saya bertemu dengan calon urut nomor 4. Baik, Pak. Bisa diperkenalkan nama dan visi misinya seperti apa, Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Supriyatna. Alamat Pondokaso Tonggo, RT 6 RW 2, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Adapun visi saya akan saya uraikan satu persatu. Visi saya yaitu berani transparan dalam segala bidang apapun, gunanya terwujudnya Desa Pondokaso Tonggo yang mandiri, berkeadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat Desa Pondokaso Tonggo. Adapun misi saya yaitu penanggulangan tenaga kerja, yang ke-1, yang kedua pengelolaan sampah terpadu, yang ketiga pendidikan, yang keempat kesehatan, dan yang kelima UMKM. Mungkin itu yang saya bisa terangkan. Oke, Pak, masalah tenaga kerja tadi yang Bapak sampaikan adalah salah satu untuk menopang tenaga kerja ini kan minimal dunia pendidikan harus menempuh. Nah, banyak kan kadang-kadang masyarakat sampai dari SD dan SMP karena perekonomian kita untuk wilayah Cidahu, orang tuanya mampu hanya menyekolahkan anaknya sampai SMP. Nah, bagaimana Bapak menyikapi anak yang putus sekolah ini, seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Mungkin untuk saat ini saya akan memperdayakan BKBM untuk menopang, misalnya yang tidak mampu untuk melanjutkan, gitu, bisa dibantu dengan itu. Intinya Bapak akan menyediakan fasilitas PKBM untuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, nanti bagaimana Pak cara anggarannya itu? Kan kadang-kadang kan PKBM juga ada biaya-biaya untuk ijazah, seperti apa nih, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, kemungkinan saya akan bekerja sama melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya untuk bisa membantu pendanaan tersebut, gitu, Pak. Ya, itu kan banyak gitu ya. Unsur-unsur tersebut itu dari tokoh masyarakatnya gimana gitu, dari pihak pemerintahnya harus gimana gitu. Banyaklah untuk hal itu. Banyak. Baik, Pak. Nanti kalau pelaksanaan PKBM ini apakah nanti diadakan di mana nih, Pak, untuk masyarakatnya, calonnya? Ya untuk kedepannya mungkin saya akan laksanakan di desa setempat gitu ya. Baik. Adapun bantuan apa-apanya mungkin kan ke desa. Jadi desa akan berkoordinasi dengan pihak terkait gitu. Oke, yang keduanya, Pak, terkait tadi masalah sampah ya, Pak ya. Kami juga pernah melintas daerah Pondokaso Tongo. Pada saat musim hujan, kadang-kadang itu air melumpah ke jalan. Berarti ada kendala terkait sampah, Pak. Bagaimana cara penanganannya terkait sampah tersebut, Pak? Mungkin untuk sampah saya akan menggunakan atau bekerja sesuai kemampuan saya, sesuai pengetahuan saya. Mungkin saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan bank sampah gitu, untuk menanggulanginya gimana, penanggulangan sampah, atau dengan memperdayakan itu sampah, gimana cara pemanfaatannya gitu, biar terus memusnahkannya gimana, atau dengan cara langsung ke tempat sampah tersebut gitu, biar enggak buang sampah enggak sembarangan, ada tempatnya gitu. Jadi Bapak akan ada terobosan, akan bagi masyarakat yang ada sampahnya, akan Bapak menanggulangi seluruh stakeholder. Oke, Pak, sangat jelas penjelasannya. Dan yang keempat masalah kesehatan ya, Pak ya, tadi kesehatan. Nah, banyak masyarakat yang tidak mampu dalam
kesehatan tersebut misalnya tidak memiliki BPJS. Iya, Nah, iya. bagaimana kalau ada masyarakat contohnya yang sakit dan melahirkan tidak memiliki BPJS karena keadaan darurat, bagaimana solusinya Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Iya. Mungkin saya dalam masalah kesehatan, saya utamanya itu di desa itu mungkin memfungsikan lagi, melibatkan lagi ya orang-orang instansi yang terkait. Terus saya akan memfungsikan lagi posyandunya gitu. Baik. Terus pusat kesehatannya gitu, Pak. Ya utamanya kalau seandainya misalnya orang yang tidak mampu untuk mendanai misalnya ke rumah sakit, saya akan mengusahakan gimana caranya untuk membantu pembiayaan kesehatan tersebut. Mungkin saya akan bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang sekiranya bisa membantu masyarakat gitu. Oke Pak, berarti pada intinya Bapak siap kalau ada masyarakat yang sakit Bapak akan turun langsung. Iya, akan saya turun langsung. Baik akan Pak. turun tangan langsung saya. Oke. Gimana caranya? Pokoknya saya akan turun tangan untuk membantu masyarakat tersebut gitu. Emang itu udah menjadikan tugas tanggung jawab saya gitu. Oke. Pak, terkait ini masalah sekarang program pemerintah adalah untuk masalah UKM, Pak. Iya. Nah, banyak masyarakat, apalagi saat ini kita dilanda COVID-19 selama 2 tahun. Nah, bagaimana untuk membangkitkan kembali masyarakat untuk mendongkrak UKM tersebut? Karena kan dalam 2 tahun ini adalah banyakan pengusaha-pengusaha itu tidak bisa berjualan kembali. Nah, bagaimana Bapak akan membangkitkan mikro UKM tersebut? Bisa dijelaskan, Pak? Iya. Mungkin untuk hal UMKM tersebut saya akan memaksimalkan BUMDes ya. Yang tidak punya modal akan saya kasih permodalannya gitu. Terus yang tidak lancar di dalam penjualannya saya akan bantu. Gimana caranya? Yaitu pertama saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang sekiranya bisa membantu itu, Pak. Pak, kalau seandainya itu sudah terrealisasi, terus bagaimana cara pemasaran nih Pak? Kan kalau produksi Bapak saya modal, misalnya ada yang jual rengginang, dodol dan sebagainya. Bagaimana Bapak untuk memasarkan hal tersebut? Kalau kita kasih modal saja, tidak bisa menjualnya bagaimana? Bisa dijelaskan, Pak? Untuk penyaluran hasil mikro itu mungkin saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang sekiranya bisa menyalurkan, misalnya dengan membangun pasaran atau pasar, ke pasar, menyalurkan ke pasar gitu. Terus kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama gitu, misalnya model pasar malam, pasar mingguan gitu. Sedikitnya kan bisa membantu gitu ya. Apakah nanti ada terobosan akan Bapak membuat bazar-bazar? Iya gitu, iya. Seperti itu? Iya seperti itu. Baik. Pak, yang terakhir adalah masalah anggaran DD dan APBD. Seandainya Bapak terpilih menjadi calon kepala desa Pondok Kasetongo, apakah Bapak akan transparan? Bisa dijelaskan? Jelas, itu suatu program saya akan berani transparan dan akan memukakan program-program terus ADD tersebut. Saya akan transparan ke masyarakat. Misalnya saya akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat bisa duduk bersama untuk menerangkan atau duduk bersama membahas tentang uang tersebut, dana tersebut gitu. Dengan musyawarah untuk mufakat gimana caranya gitu. Pak, otomatis Bapak seandainya Bapak jadi kepala desa akan menjadi sorotan di masyarakat dan di publik. Seandainya masyarakat mengkritik atau media mengkritik, apakah Bapak bisa menerima dengan seperti apa, Pak? Iya, saya akan menerima dengan lapang dada. Kenapa? Karena kinerja kita itu akan diawasi oleh masyarakat. Itu udah hal biasa antara kritikan dan yang mendukung misalnya.
saya akan terima, jujur akan saya jadikan motivasi dan akan saya jadikan masukan buat memperbaiki ke depannya gitu. Oke, ini jawabannya sangat lugas Pak. Penjelasan untuk masyarakat Pak, harapannya kepada masyarakat nanti pada saat pemilih seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Ke masyarakat, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pondok Kasotonggo, harus lebih arif dan bijaksana. Memilih seorang pemimpin itu harus dengan naluri hati masyarakat tersebut. Soalnya kenapa harus dengan naluri hati masyarakat tersebut? Pemimpin itu ditunjuk, dijadikan jadi seorang pemimpin itu rakyat yang menentukannya. Jadi seorang pemimpin juga akan mengabdi dan melayani masyarakat juga, kembali asalnya dari masyarakat kembali ke masyarakat. Baik. Pada dasarnya pengabdian saya itu adalah bekerja untuk masyarakat. Oh, gitu. Saya menghimbau kepada masyarakat supaya memilih pemimpin itu bukan yang pinter, tapi yang jujur, benar, dan amanah. Dan saya menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, saya mohon doa dan dukungannya pada saatnya nanti tanggal 8 Mei 2022, jangan lupa memilih dan mencoblos nomor 4. Iya, cuma segitu himbauan. Baik Pak, penjelasan Bapak sangat bagus dan sangat menarik pada saat ini. Nah, oke masyarakat, saya berbicara dan berdiskusi dengan calon, kembali lagi kepada masyarakat. Iya. Dari Pondokaso, para calon ini memiliki visi dan misi yang baik. Tinggal kembali lagi kepada masyarakat. Iya, kembali ke Ya, masyarakat. saya Indra melaporkan dari Pondok Kasotonggo,